Ketika dicari berkali-kali tidak lagi didapat orang tadi. Dengan uang 600 dirham tadi ia mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan baginda Rasul, Sayyidina Ali hendak bercerita. Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, sebelum engkau bercerita kepadaku, sesungguhnya Jibril telah datang dan bercerita kepadaku tentang apa yang terjadi kepadamu. Engkau membawa uang dari istrimu sebanyak 6 dirham yang tadinya ingin engkau belanjakan untuk kebutuhan keluarga, namun kemudian engkau sedekahkan kepada orang yang meminta kepadamu di depan pintu pasar. Ketahuilah wahai Ali, orang yang meminta itu hendak menguji engkau tentang ayat tadi, ayat tentang sedekah tadi, maka kemudian engkau mengeluarkan 6 dirham tadi dan engkau berikan semua itu sebagai ujian dan engkau melakukannya dengan baik wahai Ali. Ketahuilah, pengemis tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam yang minta-minta malaikat Jibril mau menguji Sayyidina Ali. Tak lama kemudian setelah engkau tak memiliki uang, engkau pulang ke rumahmu dan kemudian engkau bercerita kepada istrimu, dan sama sekali istrimu tak menampakkan kekecewaan, istrimu tak menampakkan bahwa ia dalam keadaan membutuhkan, maka kemudian engkau bermaksud datang kepadaku dan meminjam uang kepadaku. Niat ini pun juga diceritakan oleh malaikat Jibril. Tetapi kemudian datanglah satu orang yang kemudian hendak menjual ontanya. Ketahuilah wahai Ali, bahwa sesungguhnya ia adalah malaikat Mikail yang disuruh oleh Allah untuk memberikan jalan kepadamu untuk bekerja dan tak meminjam kepadamu. Maka kemudian engkau menjualnya. Saat engkau menjualnya, Allah meminta Israfil untuk membelinya dengan harga 600 dirham. Wahai Ali, jika engkau hendak bertanya kepadaku tentang uang itu, maka ketahuilah 600 dirham itu adalah pelipat gandaan yang Allah berikan kepada 6 dirham jadi 600. Ibu-ibu percaya? Bener nih, mau diuji. Bu, kalau ngasih 10 juta, ibu bakal dapat? Percaya kira-kira? Jangan banyak-banyak dulu, tapi sedikit-sedikit aja dulu. Ketika sampai kepada kita, itu kemudian jadi ragu kita. Padahal ini ayat Al-Quran sudah dibuktikan. Nggak usah jauh-jauh. Saya ke Timur ke Barat memang nyampein masalah ini. Ke Timur ke Barat memang banyak agar orang mau bersedekah semampunya. Sampai suatu ketika saya sendiri mendapat ujian dari Allah. Tahadzudzan bin nikmat, ya. Saya cerita, bukan saya mau menguji diri saya, enggak, tapi saya mengalaminya hal itu. Suatu ketika saya ini punya cicilan sepeda motor. Dulu kejadian itu udah lama. Sepeda motor itu harus saya bayar per bulan 629.000. Kok hafal gue? 3 tahun saya nyicilnya, gimana nggak hafal? Jatuh setiap tanggal 14. Tanggal-tanggalnya hafal gue? Hafal betul saya. 3 tahun, bukan sehari 2 hari, 3 tahun hal itu terjadi. Sehingga ya, sampai suatu ketika, tepat waktu itu hari Kamis, kejadiannya hari Kamis. Kamis itu tanggal 13 malam Jumat. Saya tak memiliki uang sama sekali, hanya tersisa 250.000 yang saya miliki. 250 ini saya berpikir dari mana saya dapat uang sisanya untuk bayar cicilan sepeda motor. Mikir-mikir, kebetulan di malam Jumat, orang kalau lagi kepepet, yang biasanya ibadahnya biasa-biasa aja, apalagi pas malam Jumat yang dilewati luar biasa. Asar di hari Kamis itu apa yang nggak saya baca? Semuanya saya baca. Masuk maghrib saya baca. Surat apa yang nggak saya baca? Surat Kahfi saya baca di malam Jumat. Biasanya jarang-jarang. Tapi karena udah kepepet, mulailah dibaca semua. Apa saja yang sekiranya bisa mendatangkan rezeki saya baca semua. Sampai Isya lewat dari sholat Isya, saya habisin semua. Semua bacaan saya baca. Apa yang kata baginda Rasul Sunnah yang menurut para ulama boleh dibaca, saya baca semua. Selesai saya baca, saya periksa lagi uang saya yang 250 dalam amplop itu. Pasti udah bertambah. Begitu saya buka, alhamdulillah, tetap aja 250.
nggak nambah, nggak kurang. Malam itu bangun awal betul. Maksudnya apa? Ya agar besok ada yang bisa bantuin. Orang kalau lagi pepet begitu Pak. Biasanya nggak pernah di masjid, tahu-tahu ke masjid. Kepepet tuh, punya masalah pasti. Apalagi kalau nggak punya masalah. Dari sebelum subuh, apa yang disunnahkan, apa yang diajarkan baginda Rasul dibaca semua sampai habis, bahkan sampai sholat Jumat saya kerja. Yang biasanya cuma 2-4 rakaat sempurna 12 saya ambil semua. Maksudnya biar apa? Terdapat rezeki dari Allah bisa dibuat baik. Sampai waktu duha selesai pun masih belum ada juga. Duit juga nggak bertambah. Pagi-pagi sekali sudah ada tamu datang ke rumah. Dia ketok pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pikir dalam hati saya, ya Allah, pagi betul tamu ini datang, pasti bawa rezeki. Saya buka pintu rumah, masuk. Ketika saya lihat raut wajah orang yang datang, sedih orang. Saya udah curiga, ini pasti punya masalah, minta bantuan kayaknya. Dia nggak tahu kalau kita sendiri juga punya masalah. Dia masuk, saya suruh duduk. Ada apa Pak? Habib, saya ini saya nggak kenal orangnya, saya nggak kenal. Saya ini nggak begitu jauh rumah saya di sini. 2 hari ini sudah Habib, nggak ada yang kami makan sekeluarga. Kalau Habib punya rezeki, saya ingin minta. Dalam hati saya bilang, makan tuh semua. Ke timur, ke barat, nyuruh orang sedekah, sudah sampai pada diri sendiri, berat juga. Dalam hati saya, ini uang masih belum pas, 250 masih, kayak 629 masih jauh, gitu. Belum apa-apa, orang ini udah mau minjem aja, mau pakai, mau minta sama saya. Dalam hati terjadi perdebatan antara percaya tak percaya kepada ayat yang Allah sebutkan tadi. Padahal di timur barat saya ajak semua orang itu sedekah, tapi begitu sampai pada diri sendiri, berat juga rupanya semua. Tapi saya memberanikan diri, nekat saya ambil amplop, saya masuk ke rumah, ke kamar, saya buka di lemari itu, saya hitung berapa yang mau saya kasihkan. Kan masih jauh nih. Dalam hati, kalau dulu orang 10 juta ini cuma 250 aja, beratnya luar biasa. Alhamdulillah memberanikan diri. Saya ambil amplopnya semuanya, saya kasihkan. Ini Pak, mungkin bisa membantu. Tapi agak ragu juga, kira-kira dibalas nggak sama Allah ya? Itu kita. Udah saya berikan kepada dia. Ini kurang ajarnya orang yang dikasih nih ya. Orang yang dikasih ini kurang ajar. Maksudnya gimana? Itu amplop buka di depan kita. Kemudian dia hitung. Terus dia bilang sama saya, ya Allah, makasih banyak, kami makasih banyak. Dia pulang dengan hati senang, saya masuk ke dalam rumah dengan hati sedih. Seolah-olah kesedihannya diberikan kepada saya dan dia pulang dengan kesenangan. Mikir saya di rumah, kalau tadi minjemnya mungkin cuma 500 saja udah cukup. Ini nggak ada sama sekali nih, kira-kira kemana? Dalam hati, niatan saya, depan rumah saya itu orang-orang suki semuanya, orang kaya semuanya. Saya utangin nanti, iya, saya datangin satu-satu. Mana yang ngasih minjem sama saya? Lalu hati niatnya begitu. Gak lama tiba-tiba ada satu orang, saya kenal orang ini. Dia bilang, dia jawab saya, Habib di mana posisinya? Saya di situ Bondo, bukan di Kalimantan deh. Karena kadang-kadang dari dulu bergantian dengan saudara saya untuk keluar untuk dakwah ke Kalimantan. Dari zaman Abah, sebenarnya dari zaman Abah, kita sudah zaman Abah dulu. Jadi enggak, pagi saya ada di situ Bondo. Beb, saya mau nikahkan anak saya. Iya Pak. Kenapa Pak? Penceramahnya yang saya undang dari Jember nggak bisa datang. Iya. Bisa nggak Habib yang ceramah dan nikahkan anak saya? Bisa, saya bilang bisa. Pak Haji itu nggak tahu, saya bilang bisa itu sangat tegas begitu. Dia nggak tahu masalahnya kan gitu. Kita tahu aja. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah mendapat jawaban dari Allah. Pagi sudah ada orang undang, pagi itu pun saya dijemput dan saya menikahkan anaknya dan saya memberikan tausiah. Pulangnya saya dikasih hadiah.
betul kasih pagi. Begitu saya pulang, saya buka, alhamdulillah, langsung dapat jawaban dari Allah. Ketika saya buka ternyata kotak sarung wadi forum. Dalam hati saya bilang, ini Pak Haji nggak tahu atau gimana lah. Jadi saya pikir, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini nggak butuh sarung. Dia mau bayar, buat bayar nanti apa nih Allah saudara? Sampai masuk sholat Jumat, malam Jumat ya, sholat Jumat karena waktu itu giliran abang saya yang ke Kalimantan, saya yang jadi imam. Seandainya manusia tahu saat itu saya yang jadi imam, nggak nyambung pikiran saya. Sholat itu cuma jasadnya aja, pikiran saya nggak tahu dari mana. Kalau orang lihat saya lagi sholat, tapi kemudian pikiran saya jalan, kira-kira nanti setelah Jumat jelang, siapa yang mau saya pinjam? Itu yang sholat itu cuma jasad aja, roh saya nggak ada. Kalau tahu manusianya, ya begitu. Itu nggak terjadi cuma sama saya aja. Ibu-ibu kalau lagi punya pikiran berat, begitu juga. Suami dapat SMS dari perempuan lain, itu sholat gak enak tuh lah, macam-macam aja lah semua. Nah ketahui, setiap kali manusia mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholatnya akan beribadah dia kepada Allah dan isinya adalah tentang apa yang menjadi kemudahan dan kegelisahan. Itu banyak mengganggu kita tuh. Nah saat itu saya sholat, saya lagi bingung gimana cara bayar. Dan itu hari itu adalah hari terakhir tanggal 14. Kalau enggak, besoknya saya akan kena denda. Saya sholat gak nyambung, mikir saya mau pinjam ke siapa buat. Selesai sholat Jumat, saya pulang ke rumah, tiba-tiba datang tamu banyak. Rupanya ini Allah kirim ini setelah Jumatan. Saya datang kepada saya ada 6 orang. Habib kami punya hajat ingin mengundang Habib. Akhir ada undangan juga. Saya ambil kalender. Kapan acaranya? Insya Allah bulan depan. Dalam hati saya bilang sama Allah, ya Allah, ini perlunya sekarang, bukan bulan depan. Yang kedua saya tanya bulan depan. Sampai yang terakhir pun 6 orang semuanya bulan depan semua. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mau menguji terlebih dahulu kepada kita. Saya harus ngutang kayak pulang semua, tinggal 1 orang lagi yang terakhir. Saya ada hadiah sedikit. Alhamdulillah, akhirnya terjawab juga. Tapi yang dia serahkan kepada saya sama dengan yang tadi pagi. Kenapa kotaknya mirip yang tadi pagi juga? Saya bukalah, ketika saya buka, benar sama dengan yang tadi pagi, sarung lagi. Saya bilang ini gara-gara musim sarung wadimor, dihadiahin sarung wadimor terus. Saya buka, ya Allah, bagus juga warnanya. Dan tadi pagi, coba saya lihat tadi pagi itu saya buka, saya lihat warnanya sama-sama bagus. Tapi saya mau lihat motifnya semua, saya buka tuh. Ketika saya buka, yang pagi tadi ada amplopnya rupanya di dalam disembunyikan sama Pak Haji. Ya Allah, rupanya pagi tadi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tetap ingin menguji sampai sejauh mana. Percaya nggak itu kalau dibalas semua? Sebuah Bu, kalau cuma 2.000, 3.000 lama balasannya. Ibu lihat kotak amal di dalam masjid itu kan semuanya dari kaca kan? Maksudnya apa? Biar kelihatan. Kalau ada uang 100.000 di sana, salah amal begitu, salah masukkan biasanya. Manusia sulit betul untuk hal-hal yang demikian. Contoh yang terakhir adalah sebuah sedekah yang diberikan oleh seorang kaya kepada seorang perempuan yang saat itu dia mendapat ujian dari Allah. Seorang laki-laki kaya yang berasal dari negeri Saudi Arabia, dia mau tak mau dia harus cangkok ginjal. Dia bisa panjang umurnya apabila ginjalnya tadi dicangkok, diberikan ginjalnya orang lain. Tapi kira-kira siapa yang mau jual ginjal? Dia pasang iklan di media sosial. Tiba-tiba ada yang jawab, 1 orang dari Mesir. Dibuatlah perjanjian dan harga sudah ditentukan. Rupanya orang yang dari Mesir tadi dia minta 1 M untuk ginjalnya diberikan kepada orang yang kaya tadi.
Si kaya tadi ini umurnya sudah 70 tahun lebih. Berangkatlah dia, orang kaya tadi ini dari Saudi ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, orang tadi ini menemui orang yang hendak ditemui di Mesir tadi. Ternyata seorang perempuan dengan adiknya yang masih kecil. Muda masih perempuan tadi. Orang tuanya nanya, kenapa yang masih muda sepertimu hendak menjual ginjal? Maka berceritalah perempuan tadi, ia tak memiliki orang tua. Aku hanya tinggal berdua bersama adik. Kujual ginjal ini aku khawatir aku nantinya akan jatuh kepada maksiat dan adikku tak bisa melanjutkan pelajaran. Karena hal inilah kemudian aku menjual ginjalku agar kemudian Allah menyelamatkan kehidupan kami. Mendengar itu, orang yang kaya ini mikir, ini masih usia 18 tahun, aku sudah 70 tahun, sudah puas hidup. Kata orang kaya tadi, sudahlah, aku tak jadi membeli ginjalmu, dan ini uang 1 M ini saya berikan kepada 1 miliar ini saya berikan, 1 miliar ini saya berikan kepadamu, dan saya tidak menginginkan ginjal. Pulang orang. Dia divonis 3 bulan lagi akan mati sama. Hari-hari berlalu, sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, masih hidup aja orang. Ketika diperiksa oleh dokter, dokter berkata sebenarnya ginjalmu bersih, nggak ada apa, nggak ada penyakit, engkau sehat seperti biasa. Bukankah kemarin sudah divonis demikian? Entahlah, yang kemarin hasilnya dinampakkan dan dilihat. Ternyata dengan sedekah Allah sembuhkan penyakit dengan M. Ini penyakit berat sedekahnya cuma 2.000, kira-kira ya ditambah sama Allah sedetik aja. Jadi maksudnya apa? Sedekah adalah sebuah amal ibadah yang apabila kita kerjakan, Allah memberikan balasan yang luar biasa kepada kita. Gak usah terlalu banyak amal yang macam-macam, paling tidak ini aja. Seorang perempuan di negeri Hadramut, dia setiap pagi bersedekah. Apa saja yang dia miliki, bukan hanya uang. Bahkan suatu ketika di akhir hayatnya sebelum meninggal, dia ambil sebuah apel yang kemudian dia cari orang untuk disedekahkan, dan nggak dapat orang sama sekali kecuali seekor kemar. Kemar itu keledai. Kemudian dia berikan apel tadi kepada keledai tadi. Tak lama beberapa hari berikutnya meninggallah perempuan tadi. Orang yang memandikan itu melihat jenazahnya dalam keadaan tersenyum. Malamnya orang yang memandikan mimpi. Kemudian ditanyakan oleh si yang mandikan tadi, kulihat jenazahmu saat itu kemudian dalam keadaan tersenyum. Apa yang kau perbuat? Aku melazimkan diriku untuk bersedekah pada setiap pagi. Terakhir sebelum aku meninggal, aku bersedekah kepada seekor himar dari apel yang aku miliki. Jadi rupanya apa saja bisa kita sedekahkan kepada siapa saja. Gak harus kepada orang yang memerlukan, kepada siapa saja kita memberikan, itu namanya sedekah. Dan sedekah ini sungguh amat bermanfaat tak kala kita kembali kepada Allah nanti. Ayuhal akhwat rahimakumullah. Satu dari pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul ini tentang sedekah ini, paling tidak kita amalkan. Walaupun gak besar nilainya, tetapi kita harus merutinnya. Paling enggak katanya setiap hari Jumat, nggak harus hari Jumat. Kalau hari Jumat itu sudah jadikan kewajiban. Tetapi jika hari-hari yang lain kita bisa, maka kita keluarkan. Untuk apa? Untuk Allah jaga kita tak kala kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita tak kala kita kembali kepada Allah. Sedekah adalah sesuatu yang luar biasa. Sedekatus sir tadfi'u ghadab Rabb. Sedekah sir, sedekah yang tidak dinampakkan, memadamkan amarah Allah. Jika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah, keluarkanlah sedekah sebagai bentuk kita tidak ingin membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ayuhan ikhwan rahimakumullah, satu dari pelajaran ini praktekkan pada setiap harinya atau setiap kali kita memiliki waktu untuk kemudian mengerjakannya. Bermanfaat tak kala di dunia, bermanfaat tak kala kita di barzah, dan kelak akan bermanfaat tak kala kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam bersedekah, dan semoga kelak sedekah kita diterima oleh Allah dan ikhlas di dalamnya, membuahkan hasil. Allah jaga kita ketika kita di dunia, Allah berikan sedekah kita dalam bentuk rahmat kasih sayangnya hingga saat kembali kepada Allah dalam bentuk maghfirahnya. Amin Allahumma amin.
Ayolah rahimakumullah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan walaupun sedikit. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.